warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Parengan yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi rancangan dan realisasi aksi nyata modul 1.4. Kehadiran Panjenengan sedaya merupakan bentuk dukungan terhadap saya, sehingga ini menjadikan saya lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan program pendidikan guru penggerak. Kenapa ini saya berikan judul rancangan dan realisasi? Karena berangkat dari kegelisahan pengawas kita, yaitu Pak Rafiq, untuk mengadakan menumbuh kembangkan lagi gerakan literasi sekolah, sehingga kami tim literasi sekolah mengadakan pertemuan dan bergerak untuk merealisasikan keinginan Bapak pengawas sekolah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, saya paparkan terlebih dahulu nilai-nilai guru penggerak yang nantinya diharapkan kita semua, saya tentunya bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah nilai berpihak pada murid, kemudian reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid, karena setiap murid atau setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai guru kita harus menghamba kepada murid. Ki Hajar Dewantara sampai menggunakan diksi menghamba, sedangkan kata menghamba itu kan identik dengan penyerahan diri, pengabdian, dan seterusnya. Ki Hajar Dewantara mengharapkan kita benar-benar bisa melayani kebutuhan murid, kebutuhan belajar, kemudian kita juga harus tahu sosial, kemudian psikologi anak. Yang selanjutnya adalah reflektif. Kita diharapkan sebagai Bapak Ibu Guru, kita diharapkan mampu memberikan refleksi pembelajaran kepada anak-anak. Karena refleksi di sini biasanya yang sering kita lakukan adalah kita mengomentari cara belajar anak. Nah, ini kurang fair. Jadi sesekali kita harus merefleksi pembelajaran anak-anak, juga harus bisa merefleksi Bapak Ibu Guru, seperti itu. Diharapkan dengan adanya masukan dari siswa-siswi, kita sebagai Bapak Ibu Guru juga belajar menyesuaikan kebutuhan murid. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri di sini kita sebagai Bapak Ibu Guru harus mandiri dalam menyikapi perubahan, menyikapi era globalisasi. Kita harus cepat tanggap dalam informasi-informasi terbaru, sehingga diharapkan dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya adalah inovatif, yang tidak kalah penting. Kita sebagai guru masa depan harus inovatif, di mana tentu segala muara nilai-nilai guru penggerak ini nantinya dapat dirasakan oleh murid itu sendiri. Adapun tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu peran yang paling penting dalam pembelajaran adalah mendidik anak sesuai kodratnya. Kita tidak bisa membandingkan kodrat kita atau kodrat alam kita pada zaman dahulu dengan anak yang zaman sekarang. Kita harus mampu memberikan layanan, memberikan pendidikan sesuai dengan zaman mereka, yaitu zaman saat ini.
sudah melek teknologi, maka kita sebagai bapak ibu guru juga harus update terhadap teknologi. Diharapkan kita jangan sampai tertinggal oleh siswa-siswa itu sendiri. Pelajaran Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan mendasar pendidikan itu sendiri yang meliputi: 1. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, gotong royong. 4. Kebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Jika diamati, ternyata profil pelajar Pancasila ini adalah menekankan pada pendidikan karakter, di mana salah satu keberhasilan pendidikan itu bisa dilihat dari karakter siswa-siswinya. Seperti itu. Program yang kami realisasikan adalah Melek Baca Haus Karya. Pengertian literasi sekolah dalam konteks GLS atau Gerakan Literasi Sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, di antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. GLS atau Gerakan Literasi Sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Jadi gerakan literasi sekolah itu diharapkan membangun karakter siswa, membangun rasa ingin tahu siswa terhadap informasi-informasi yang berkembang saat ini, sehingga anak-anak tidak hanya di sekolah itu tidak hanya mendapatkan materi pelajaran saja, tetapi sekolah merupakan sumber informasi, seperti itu. Adapun tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat ini adalah poin penting, di mana kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang tidak sempurna, diharuskan tetap belajar, selalu belajar dalam segala hal. Selain itu, bertujuan juga agar menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak, agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan dan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Jadi literasi itu bukan hanya membaca, Bapak Ibu ya. Jadi melihat, menonton, berbicara, mengapresiasi, menganalisis itu juga bagian dari literasi. Tujuan dari program Melek Baca Haus Karya yang pertama adalah meningkatkan kesadaran warga sekolah terkait pentingnya literasi. Saya yakin Bapak Ibu guru dan warga SMA Negeri 1 Parengan sudah mempunyai kesadaran tinggi terhadap literasi. Yang kedua, menunjang keberhasilan gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, mengintegrasikan dan mewujudkan murid untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 4. Menumbuhkan kreativitas dalam menghasilkan karya. Diharapkan adanya program Melek Baca Haus Karya ini adalah menjadikan wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan karyanya, menyalurkan bakat-bakat terpendamnya. Kemudian program Melek Baca Haus Karya ditunjang oleh dua hal, yaitu adanya pojok baca dan juga adanya mading kelas.
Kenapa seperti ini? Karena pojok baca ini diharapkan, pojok baca tiap kelas diharapkan menjadi fasilitas terdekat oleh anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengakses koleksi-koleksi buku itu kapanpun ketika di kelas. Kemudian adanya mading kelas. Adanya mading kelas ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi siswa yang ingin menyalurkan kreativitasnya. Kalau ukur keberhasilan program Haus Baca Melek Karya, yang pertama indikatornya adalah minat baca siswa-siswi SMA Negeri 1 Parengan meningkat. Diharapkan dengan adanya gerakan literasi sekolah 15 menit sebelum pelajaran bahasa Indonesia, karena SMA Parengan baru mencoba menerapkan itu, sehingga 15 menit sebelum pelajaran bahasa Indonesia itu diadakan kegiatan literasi. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa-siswi SMA Negeri 1 Parengan. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran pada diri mereka tentang gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, tersedianya pojok baca dan mading di setiap kelas. Hal ini sudah direalisasikan bersama atas bantuan Bapak Ibu guru dan juga seluruh warga SMA Negeri 1 Parengan, sehingga program ini sudah terrealisasi seperti itu. Yang keempat, tumbuhnya minat siswa dalam berkarya minimal dengan mengisi mading kelas mereka. Diharapkan mading kelas itu sebagai wadah itu tadi ya. Kalau pelajaran bahasa Indonesia, saya tekankan kepada mereka barangkali yang mempunyai kumpulan puisi atau berbakat dalam menulis cerpen ataupun yang lain sebagainya, menggambar komik dan lain sebagainya, bisa diletakkan untuk mengisi mading kelas mereka. Program Melek Baca Haus Karya merupakan program yang mendukung gerakan literasi sekolah. Program ini bertujuan sebagai wadah bagi siswa untuk berkarya. Adapun langkah-langkah penyusunan program sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengadakan lomba pojok baca dan mading kelas. Yang keempat, setiap kelas diberikan bahan penunjang untuk membuat pojok baca dan mading kelas. Yang kelima, memberikan apresiasi dalam bentuk hadiah bagi kelas dengan pojok baca dan mading terbaik sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk mendukung gerakan literasi sekolah, adanya pojok baca dan mading kelas ini nantinya merupakan program berkelanjutan. Dukungan yang diperlukan tentu adalah koordinasi, kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang pertama adalah kolaborasi dengan kepala sekolah atau pimpinan sekolah, di mana kepala sekolah sebagai penanggung jawab semua program yang ada di sekolah. Program Melek Baca Haus Karya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan seluruh pihak, terutama kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah berperan penting dalam mendukung dan memotivasi seluruh guru, karyawan, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Parengan. Adapun kolaborasi antar semua pihak sangat membantu terlaksananya program Melek Baca Haus Karya, sehingga diharapkan terselenggaranya program tersebut mampu mendorong kesuksesan gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Parengan. Berikut adalah dokumentasi. Di sini adalah sosialisasi gerakan sekolah, perencanaan program, dan juga perumusan penilaian pojok baca dan mading kelas yang telah diselenggarakan. Kemudian itu ada penilaian oleh Bapak Ibu Dewan Juri yang didampingi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya berharap Bapak Ibu guru
dan seluruh warga sekolah mampu dan mau mendukung program Melek Baca Haus Karya untuk meningkatkan kesadaran pada siswa tentang pentingnya literasi sekolah. Demikian, terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolahan kita SMA Negeri Parengan bukan sekolahan yang berada di perbatasan yang cukup jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tuban. Tentu tidak mudah untuk istilahnya menggiatkan minat siswa dan gurunya untuk menjadi pribadi yang harus baca melek karya ini ya. Kira-kira hambatan apa saja selain seperti yang saya sebutkan tadi yang dengan temui dan langkah-langkah atau solusi apa yang dilakukan menghadapi hambatan? Oke, baik, terima kasih Budian atas tanggapan dan pertanyaannya. Betul sekali, letak geografis dari SMA Negeri 1 Parengan yang jauh dari pusat pemerintahan di Kabupaten Tuban ini merupakan salah satu hambatan juga. Tapi justru hambatan ini kita jadikan peluang seperti itu ya. Jadi hal-hal yang menurut saya menjadi kendala adalah kalau selama saya ada di Parengan adalah minat baca siswa-siswi, mungkin juga warga SMA di 1 Parengan ini rendah. Jadi hambatan yang mungkin saya temui di sini ketika saya sudah melakukan observasi terhadap murid, bapak ibu guru atau seluruh warga SMA Negeri 1 Parengan, yang pertama adalah keterbatasan waktu. Bapak ibu guru sudah full jam istilahnya. Jadi alokasi waktu yang dibutuhkan untuk membaca itu kurang. Tapi seharusnya dengan adanya atau pembagian jam yang full itu, justru hal itu harusnya meningkatkan keinginan atau minat baca. Karena saya yakin semua bapak ibu guru itu sudah menerapkan kegiatan atau gerakan literasi sekolah di pelajaran yang mereka ampuh. Semua saya yakin. Sebelum mungkin bapak ibu guru menjelaskan, siswa diminta untuk membaca terlebih dahulu. Setelah membaca, siswa diminta untuk menganalisis atau mengapresiasi hasil bacaannya itu tadi. Itu sudah merupakan gerakan literasi, dan itu merupakan salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan ini atau program ini. Kemudian untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Parengan, sebenarnya mereka juga sudah berliterasi, tapi sasarannya yang mungkin kurang tepat. Ya, seperti kita ketahui, membaca itu merupakan salah satu bentuk literasi. Anak-anak di sini itu juga sudah melakukan literasi membaca, tapi membaca story WA temannya, membaca Instagram, apakah caption yang ada di Instagram, atau melihat atau menonton film, itu juga merupakan gerakan literasi. Namun sasarannya belum tepat, dalam hal ini belum sesuai dengan keinginan kita bersama. Tapi ini bisa diinkludkan dalam pembelajaran bapak ibu. Contohnya menonton film itu juga termasuk literasi. Sesekali pelajaran sejarah, pelajaran bahasa Inggris, kemarin pelajaran biologi, Bu Indah itu sudah menonton film animasi, dan animasinya itu ternyata include dengan materi pembelajaran saat itu. Nah, saya yakin semua itu sebenarnya sudah melakukan gerakan literasi sekolah, namun mungkin belum terstruktur saja, sehingga itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelaraskan. Kira-kira target literasi ini apa di pelajaran saya, targetnya apa, dan kemudian indikator keberhasilannya bagaimana, cara penilaiannya bagaimana, seperti itu. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Mungkin yang lain, Bapak Ibu guru yang lain? Setiap kelas itu disuruh membuat objek baca sama materi. Nah, untuk kelanjutannya seolah-olah itu anak
itu tergerak hatinya mau melaksanakan itu pada saat ada lomba saja. Dan setelah itu ternyata saya lihat dari kelas ke kelas itu ya rusak semuanya, bukunya hilang semuanya, terus tulisannya itu juga dibuat mainan. Bahkan yang kotakan itu styrofoamnya dibuat ini tembak-tembakan, lomba tembak-tembakan. Terus saya tahu tulisannya juga berserakan di banyak ya Pak. Banyak. Iya. Itu tulisannya berdekatan di mana-mana. Terus yang saya pikirkan ini bagaimana caranya tulisan yang sebegitu banyaknya itu kan ada kata-kata yang lucu-lucu loh Bu. Kalau kita misalkan simpen itu nanti apa ya, menarik gitu loh maksudnya. Nanti kalau bilang itu ya eman, tulisannya bagus-bagus indah. Terus kelanjutannya gimana? Besok kan ganti lagi papan yang segitu itu kan tidak cocok untuk tulisan-tulisan itu. Dan tulisan itu diapakan, dijeprek jadikan satu atau ditaruh di mana? Itu kan, nah kelanjutannya bagaimana? Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bu Haji. Kami sudah memikirkan kegelisahan dari Bapak Ibu guru dan terutama Bu Haji terkait dengan kelanjutan program Haus Baca Melek Karya. Dalam hal ini adalah pojok baca dan mading kelas. Kami sudah merencanakan bahwa mading dan pojok baca itu nantinya include pada lomba-lomba, contohnya kelas meeting. Itu kita bisa include di situ. Jadi kelas meeting tidak hanya fokus pada kegiatan outdoor saja, tetapi mungkin kebersihan kelas dan include pada kelengkapan kelas, terutama pojok dan juga mading baca. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi siswa agar tetap melanjutkan program tersebut? Ini merupakan tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran saya selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk terus menjaga dan juga istilahnya terus berkarya di mading kelas tersebut. Apabila itu masih belum maksimal, itu nanti akan kami programkan ulang. Kemudian kegelisahan selanjutnya adalah adanya karya-karya yang mungkin berantakan, tercecer dan lain sebagainya. Kami sudah menyediakan mading sekolah. Selain mading kelas, kami menyediakan mading sekolah. Mading sekolah itu sebagai wadah bagi karya siswa, ya, karya. Jadi anak-anak dalam kelas itu membuat karya yang ditempelkan di mading kelas. Nah, karya itu akan saya lihat setiap pelajaran saya sebenarnya. Di situ kan ada nama kelas dan sebagainya. Kalau saya menilai karya itu layak untuk ditampilkan, yang dikatakan bagus, jadi lucu-lucu, emang kalau dibuang, itu akan saya ambil dan saya letakkan di mading sekolah. Jadi mading sekolah ya, karya-karya anak yang ada di mading sekolah itu sudah melalui filterisasi, sudah saya pilih seperti itu, dan saya sudah menginformasikan kepada anak-anak siapapun karya dari anak tersebut yang masuk ke mading sekolah itu akan mendapatkan nilai tambahan khususnya di pelajaran saya. Ini cara saya untuk menumbuhkan, untuk memotivasi siswa agar mau berkarya. Kemudian opsi yang kedua adalah karena kami memprogramkan akan adanya majalah sekolah, karya-karya tersebut nanti akan didokumentasikan. Jadi ekstra jurnalistik kami sedang bergerak. Yang pertama adalah mewujudkan majalah sekolah, yang kedua adalah membuat Instagram, Facebook jurnalistik sekolah, sehingga karya-karya dari anak itu bisa difoto kemudian dipost di Instagram atau dipost di Facebook. Hal ini bertujuan apa? Yang pertama, selain untuk menyebarluaskan informasi karya tersebut, yang kedua adalah promosi sekolah. Diharapkan nanti akun-akun sekolah tersebut diikuti masyarakat, sehingga masyarakat tahu, oh, di dalam SMA Negeri Parengan itu
ada program ini sebagai salah satu daya tarik, salah satu promosi karena berlanjutan ya seperti itu. Jadi nanti setiap ada kegiatan tim jurnalistik akan mendokumentasikan dan membuat berita seperti itu yang nantinya akan disebarluaskan di media sosial dan juga media cetak, dalam hal ini adalah majalah sekolah seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan Bu Nuni. Ya. Dan kita baik, silakan Bu. Siswa itu tahu latar belakang kenapa di tanggal merah di tanggal ini itu ada hari guru, dan mereka juga tahu nilai yang terkandung di dalam hari itu. Akan hanya itu. Terima kasih masukannya Bu Nuni. Hal ini yang mungkin belum sempat terpikirkan oleh saya dan ini akan menjadi tambahan bagi kami, saya, Pak Wawan dan juga tim jurnalistik untuk melengkapi berita-berita kami seperti itu. Terima kasih atas masukannya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Sudah cukup? Baik, terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas masukan, tanggapan yang insya Allah sangat berguna untuk program saya dan untuk pengembangan diri saya. Saya di sini bukan bermaksud menggurui, bukan maksud untuk apa-apa, tapi ini sebatas program yang semoga bisa kita realisasikan bersama. Atas tadi pemaparan untuk GLS ya di apa itu gerakan literasi sekolah. Nah, untuk gerakan literasi sekolah saya kira tidak hanya melalui mading atau pojok baca, tapi nanti bisa diusahakan untuk meluas lagi sampai ke perpustakaan. Karena biasanya anak-anak itu jarang sekali masuk di perpustakaan untuk membaca. Mereka di sana masuk ke perpustakaan itu hanya sekedar 1 tahun sekali untuk meminjam buku paket dan mengembalikan buku paket. Setelah itu tidak masuk dengan membaca. Jadi kami berharap ada program GLS itu lebih meluas sampai ke perpustakaan sekolah. Dan caranya supaya anak-anak itu bisa ke perpustakaan itu caranya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Umi. Langsung saya jawab. Diharapkan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah memang kedepannya akan meluas karena program ini berkelanjutan. Adanya mading dan pojok baca kemarin hanya salah satu tahapan kecil. Untuk selanjutnya kami mengaktifkan lagi ekstrakurikuler jurnalistik. Itu nantinya kedepannya harapan kami, angan-angan kami adalah membuat majalah lagi Bu, majalah sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah saya sebagai guru bahasa Indonesia merasa bertanggung jawab terhadap gerakan literasi sekolah ini. Nanti saya juga akan berkolaborasi dengan Pak Wawan selaku guru bahasa Indonesia juga untuk mengagendakan anak-anak kunjung perpus namanya. Nah, kunjung perpus itu nanti bagaimana tahapannya, yaitu saya ikut dengan pelajaran bahasa Indonesia Bu Umi. Jadi nanti anak-anak saya minta untuk ke perpus membaca buku terserah apa yang mereka sukai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswa.
lalu membuat rangkuman seperti itu. Kalau selama ini yang saya lakukan sementara baru dengan mengakses pojok baca, anak-anak membaca di kelas seperti itu. Tapi next selanjutnya saya dan Pak Wawan akan berkolaborasi, mungkin ada kunjungan rutin seperti itu untuk perpustakaan. Nah, diharapkan nanti kunjungan perpustakaan juga meningkat dengan adanya gerakan literasi sekolah seperti itu. Untuk saat ini ekstra jurnalistik kami baru menyusun ulang, Bu, karena majalah sekolah kita sudah lama mati suri sehingga kita menyusun ulang. Kemarin baru menyusun redaksi, kemudian mengalokasikan dana untuk adanya kamera dan lain sebagainya, untuk peliputan berita dan lain sebagainya. Makanya saya katakan bahwa program ini akan berkelanjutan seperti itu, tidak hanya sampai di Mading dan juga pojok baca, tapi juga ada program-program yang lain yang menunjang terselenggaranya gerakan literasi sekolah. Dan mungkin tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia saja yang bisa mengagendakan kunjung perpus itu ya, bisa ikut dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Karena saya melihat koleksi dari perpustakaan SMA Negeri 1 Parengan itu luar biasa, cukup banyak buku-bukunya di sana, dan itu sangat sayang apabila tidak diakses oleh siswa-siswi. Terima kasih, Bu.